Bagi kamu pecinta sajian minuman kopi, pernah membayangkan nggak berada di kebun yang biji kopinya atau buah kopi sedang ranum seperti ini? Saya akan ajak kalian lebih dekat ke kebun seperti ini. Saya akan ajak kalian ke kawasan agrowisata Kampung Kopi Rigis Jaya. Tepatnya berada di Desa Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Di kawasan ini sesuai dengan namanya, sepanjang mata memandang adalah perkebunan kopi. Jadi pohon kopi berada di kiri dan kanan hingga menemukan tugu seperti ini lalu belok ke bagian kanan jalan. Saya merekam gambar ini melalui kendaraan di mana saya sudah berjalan sejak pagi hari dari Bandar Lampung menuju ke Lampung Barat hingga ke kawasan ini. Tidak terlampau sulit karena bisa mengandalkan Google Map untuk letak persis dari Kampung Kopi Rigis Jaya. Nah, Kampung Kopi ini memang dibuat dan ditata sedemikian rupa untuk menjadi wisata edukasi, wisata keluarga selain agrowisata kampung kopi tentunya. Seperti ini kondisi kampungnya, tertata rapih dan begitu bersih. Itu adalah bagian kawasan dari Kampung Kopi Rigis Jaya yang memiliki beragam fasilitas untuk wisata keluarga. Tapi saya akan ajak kalian ke pelataran bentangan dari perkebunan kopi yang dekat dengan kediaman rumah warga. Selain itu, saya akan ajak kalian untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan sosok yang menjadi bagian dari pengembangan kopi atau perawatan kopi yang ada di sini, yaitu Mas Rozikin Bois. Beliau ini adalah ketua dari Pokdarwis Kampung Kopi Rigis. Kita akan ngobrol seperti apa proses kopi yang ada di sini. Nah, di kawasan Kampung Kopi Rigis ini sudah ada Mas Rozikin. Mas, kenalin dong, Mas sebagai apa di kampung ini, terus apa yang Mas lakukan untuk semua para petani-petani kopi di sini? Oke, baik. Selamat siang, salam kenal. Teman-teman, kita lagi di Kampung Kopi. Nah, inilah salah satu destinasi unggulan yang ada di Lampung Barat. Kampung Kopi sendiri berdiri sejak 2018. Setelah launching dihadiri oleh Ketua MPR RI. Di situ konsep Kampung Kopi sendiri merupakan salah satu edukasi pariwisata, yaitu pariwisata berbasis edukasi kopi, mulai dari penanaman, kemudian budidaya, pasca panen, kemudian ada juga penyangraian hingga penyeduhan. Oke. Nah, kalau pengelolaan kopi-kopi di sini gimana sih, Mas? Apakah ada penyuluhan rutin, ada bagaimana memberi pelatihan begitu ke petaninya secara langsung begitu, Mas? Nah, kebetulan di Kampung Kopi sendiri, tepatnya di Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, di sini memang ada 10 kelompok tani binaan, yaitu terdiri dari kelompok tani dan kelompok tani wanita. Nah, salah satunya petani kita mulai mencoba mengolah dengan proses petik merah, yaitu memilih biji kopi yang berkualitas sehingga membutuhkan cita rasa yang sangat khas. Kalau penjualannya sendiri, Mas, gimana? Mas bisa ceritain soal penjualan, apakah langsung ke pembeli yang berskala besar atau pembeli yang sedang begitu? Apakah keluar dari Lampung Barat atau hanya ada di Lampung Barat? Nah, untuk Kampung Kopi sendiri di sini mempunyai area sekitar 450.000 hektar. Di situ petaninya terbesar kopi robusta. Untuk pemasaran memang sebagian besar masih dijual green bean ataupun kopi masih berupa biji mentah. Ada juga sebagian kita beberapa produsen yaitu BUMDes, kemudian KWT, dan ada beberapa petani yang memulai memproses
dengan olahan menjadi produk. Oke. Kemudian untuk marketnya atau pasarnya, selain kita etalasnya di agrowisata Kampung Kopi, kita juga menyuplai beberapa tempat toko oleh-oleh yang ada di provinsi atau di luar provinsi. Terus Mas, untuk maintenance perkebunannya sendiri gimana Mas di sini? Perkebunan keseluruhan memang dikelola oleh masyarakat. Jadi Jadi milik perorangan ya? milik perorangan. Betul. Benar sekali. Nah, kemudian perencanaannya di agrowisata Kampung Kopi sendiri memang ada satu bidang sebuah nantinya sebuah percontohan, perkebunan percontohan yang ada di Lampung Barat. Oke. Kalau secara berkelompok gitu, apakah ada misalnya pertemuan yang membahas tentang proses panen kopi, proses penjualan dan sebagainya gitu yang dilakukan oleh masyarakat lokal di sini? Iya, untuk edukasi ataupun sosialisasi ke masyarakat, memang kelompok tani sendiri mempunyai agenda setiap bulannya, agenda pertemuan, yaitu membahas tentang seperti apa sih bertani yang baik, seperti apa budidaya yang baik. Kuncinya di situ memang petani yang ulet, petani yang rajin. Oke. Kalau saya mau bertanya soal kendala, apa yang Mas rasakan secara pribadi, atau mungkin Mas bisa cerita apa yang dirasakan oleh petani-petani di sini yang sering mengeluhkan kendala gitu Mas? Apakah soal penjualan, soal pupuk atau dan sebagainya gitu? Jadi kalau untuk penjualan memang yang banyak sekali dikeluhkan oleh petani yaitu nanti bisa dikat ya. Oke. Kita sambil jalan aja Mas. Jadi biar kelihatan suasana kebunnya. Nah, kira-kira apa Mas yang jadi kendala di sini? Mas bisa cerita apa yang timbul yang menjadi sebuah kendala? Karena kalau saya lihat kan di sini kebun-kebunnya sendiri sudah bagus kan? Nah, terutama kalau di petani, teman-teman di petani memang yang sangat dikeluhkan yaitu dari harga. Tapi mulai di 2020 ke sini, petani sendiri sudah mulai berpikir cerdas, yaitu harga tidak jadi masalah, tapi produktivitas yang harus ditingkatkan. Itu salah satu solusinya. Baik. Jadi harapan kita yang sebagai petani yaitu tetap yang pertama harga, karena memang sementara ini kebutuhan pokok sendiri semakin tinggi. Nah, ketika harga kopi di situ tidak maksimal, tentunya untuk penghasilan petani itu belum bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian selain itu dari pemerintah daerah memang sangat luar biasa sementara ini support, mulai dari pelatihan, peningkatan SDM, terus kemudian infrastrukturnya. Nah, mungkin dibantu pemasarannya, marketingnya itu untuk pemerintah daerah. Menarik sekali bukan ngobrol dengan Mas Rozikin, dan akhirnya kita sedikit banyak mendapat pemahaman secara langsung seperti apa kondisi di kawasan ini. Jadi tunggu apa lagi? Jadwalkan kunjungan kalian ke Kampung Kopi Rigis Jaya. Saya aja pengen lagi nih suatu hari nanti ke sini lagi.